Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas pemuda tampan dan kaya yang membuat Rasulullah menangis. Mus'ab bin Umair, seorang pemuda Quraisy, sahabat Rasulullah yang terkenal kaya dan rupawan. Orang tuanya memberikan segala fasilitas untuk Mus'ab. Penampilannya sangat elegan dengan pakaian yang indah dan parfumnya semerbak. Segala jenis kenikmatan dunia ada pada diri Mus'ab. Ialah sosok yang paling rupawan di kalangan pemuda Mekkah. Orang-orang yang melihat Mus'ab pasti akan terkesima. Al-Barra bin Azib, seorang sahabat Rasulullah di kota Madinah, mengira Mus'ab adalah pemuda dari surga karena begitu tampan wajahnya dan indah penampilannya. Seorang lelaki yang aku belum pernah melihat orang semisal dirinya, seolah-olah dia adalah lelaki dari kalangan penduduk surga, kata Al-Barra mendeskripsikan sosok Mus'ab. Bahkan Rasulullah pun pernah mengatakan ketampanan Mus'ab. Beliau bersabda, "Aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekkah yang lebih rapi rambutnya, paling bagus pakaiannya, dan paling banyak diberi kenikmatan selain dari Mus'ab bin Umair." Karena banyaknya kenikmatan dunia yang diraih Mus'ab, Rasulullah pernah menangis saat mengingatnya. Pasalnya, semua kenikmatan itu dilepas Mus'ab dengan ikhlas tanpa mengeluh. Rasulullah menangisi kondisi Mus'ab yang jauh berbeda setelah berislam. Peristiwa tersebut terjadi ketika ibunda Mus'ab mendapati putranya dengan salat. Mus'ab yang memeluk Islam di awal dakwah Rasulullah selalu menyembunyikan keimanannya sebagaimana muslim yang lain. Saat itu, dakwah masih dilakukan Rasulullah secara diam-diam. Kaget melihat Mus'ab telah mengimani Muhammad, sang ibunda pun menyiksa putranya. Padahal, dulu sang ibunda amat sangat mencintai dan menyayangi Mus'ab. Segala kenyamanan hidup diberikan pada putranya, sampai-sampai hidangan selalu ibunda siapkan saat malam, agar ketika Mus'ab bangun, putra terkasihnya itu dapat segera menyantap makanan. Kasih sayang berubah menjadi murka tak terkira. Ibundanya menyiksa Mus'ab hingga badannya penuh luka. Namun, Mus'ab tetap enggan kembali ke agama nenek moyang. Ia tetap memilih Islam meski tak ada lagi makanan lezat yang disantapnya, hingga badan Mus'ab yang gagah menjadi kurus kering. Mus'ab tetap mentauhidkan Allah meski segala fasilitas dari orang tuanya tak lagi didapatkan, baik pakaian yang indah ataupun kendaraan yang mahal. Hingga suatu hari, Mus'ab muncul dalam kondisi badan yang kurus kering dan pakaian compang-camping. Sang pemuda yang dahulu tampan itu menjadi gelandangan yang membuat setiap orang malas melihatnya. Beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menangisi kondisi Mus'ab yang rela menjual dunianya demi akhirat. Hal tersebut dikisahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, "Suatu hari, kami duduk bersama Rasulullah di masjid. Lalu muncul Mus'ab bin Umair dengan mengenakan kain burdah yang kasar dan memiliki tambalan. Saat Rasulullah melihatnya, beliau pun menangis teringat kenikmatan yang Mus'ab dapatkan dahulu sebelum berislam dibandingkan keadaannya yang sekarang. Rasulullah pun kemudian memuji Mus'ab yang rela meninggalkan segala kenikmatan. Sungguh, aku melihat Mus'ab terkala bersama kedua orang tuanya di Mekkah. Keduanya memuliakan dia dan memberinya berbagai macam fasilitas dan kenikmatan. Tidak ada pemuda-pemuda Quraisy yang semisal dengan dirinya. Setelah itu, ia tinggalkan semua itu demi menggapai ridha Allah dan menolong Rasulnya." Tak hanya Rasulullah, para sahabat beliau juga merasa malas melihat kondisi Mus'ab. Mereka turut pilu dengan apa yang dialami sang pemuda yang dahulu sangat rupawan tersebut. Sa'ad bin Abi Waqqas salah satunya.
ia berkata tentang sang pemuda. Dahulu Sa'ad bersama orang tuanya, Mus'ab bin Umair, adalah pemuda Mekah yang paling harum. Ketika ia mengalami apa yang kami alami, kekerasan dari kaum kafir, keadaannya pun berubah. Kulihat kulitnya pecah-pecah, mengelupas dan tertatih-tatih hingga tak mampu berjalan. Lalu kami ulurkan busur-busur kami, lalu kami papah dia. Namun, dalam kondisi yang demikian, Mus'ab tetap menjadi sahabat Rasulullah yang turut serta memperjuangkan agama Allah. Mus'ab sangat dikenang umat Islam karena perannya yang sangat berjasa pada dakwah. Ialah juru dakwah yang diutus Rasulullah untuk menyebarkan agama di kota Madinah. Karena dakwahnya lah kota Madinah dipenuhi muslimin dan menjadi tujuan hijrah. Tidak hanya itu, Mus'ab pula pemegang panji Rasulullah saat perang Uhud berkecamuk. Mus'ab tampil melindungi Rasulullah sampai-sampai pihak musuh mengira Mus'ab adalah Rasulullah, hingga ditebaslah kedua tangan Mus'ab dan dibantai habis-habisan. Ketika Mus'ab wafat, panji kemudian dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Saat perang usai, Rasulullah berkeliling untuk melihat jenazah para syahid. Ketika melihat jenazah Mus'ab yang mengganaskan, Rasulullah berhenti cukup lama dan mendoakannya banyak kebaikan untuk sang pemuda. Kedukaan meliputi beliau. Rasulullah pun bersabda, "Sungguh aku melihatmu ketika di Mekah, tidak ada seorang pun yang lebih baik pakaiannya dan rapi penampilannya daripada engkau, dan sekarang rambutmu kusut dan kain burdah." Sosok Mus'ab selalu dikenang para sahabat. Ketika umat Islam telah memasuki kejayaan, Abdurrahman bin Auf pun masih teringat pada sosok Mus'ab. Dikisahkan, saat itu Abdurrahman bin Auf dihidangkan makanan yang lezat. Lalu tiba-tiba ia teringat pada sang sahabat, Mus'ab bin Umar telah wafat, terbunuh. Dan dia lebih baik dariku, tak ada kain yang menutupi jenazahnya kecuali sehelai burdah. Abdurrahman bin Auf pun kemudian tak sanggup menyantap makanan tersebut. Lalu beliau menangis. Mus'ab bin Umar, semoga Allah mengganti kemewahan dunia yang ia tinggalkan dengan kemewahan surga yang istimewa. Sosoknya selalu dikenang dalam sejarah Islam dan menjadi teladan para pemuda muslim. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.